Universitas Panji Sakti rayakan Dais Natalis ke-39 dengan seminar akademik bertajuk Membangun Jiwa Kepemimpinan di Era Milenial. Dalam rangka perayaan Dais Natalis ke-39, Universitas Panji Sakti menggelar seminar akademik dengan tema Membangun Jiwa Kepemimpinan di Era Milenial. Acara ini berlangsung pada hari Jumat, 26 April di Auditorium Universitas Panji Sakti. Seminar ini akan menghadirkan dua pembicara terkemuka, yaitu Gede Supriyatna, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, dan I Gede Mademetera, dosen Fakultas Ekonomi Unipas. Kedua pembicara akan berbagi pengetahuan dan pengalaman tentang bagaimana membangun dan mengembangkan jiwa kepemimpinan di kalangan generasi milenial. Universitas mengundang kehadiran dari seluruh dosen, pegawai, dan perwakilan mahasiswa Unipas untuk berpartisipasi dalam seminar ini. Acara ini diharapkan menjadi platform bagi peserta untuk mendapatkan wawasan baru serta meningkatkan kualitas kepemimpinan di era yang terus berubah. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Unipas dalam menciptakan lingkungan akademik yang mendukung pengembangan kepemimpinan di kalangan muda, sejalan dengan misi universitas dalam menghasilkan lulusan yang siap memimpin di masa depan. Wah, hari ini sangat bagus seminar yang diadakan oleh dalam Dais Natalis daripada Universitas Panji Sakti. Pak sebagai narasumber di sini, Pak sebagai Ketua DPR dan juga alumni pada Unipas, Pak. Apa yang Pak telurkan di sini, Pak? Ya, ini kan saya diundang sebagai narasumber karena selain ya memimpin sebuah lembaga dan juga alumni di mana materi atau tema seminar ini kan kepemimpinan di era milenial, dan tentunya mungkin karena sekali lagi saya sebagai alumni ini diberikan kesempatan untuk memberikan pemikiran kepada adik-adik mahasiswa yang sedang berkuliah di Universitas Panji Sakti, dan tentunya dengan adanya seminar ini saya ingin berbagi pengalaman kepada seluruh sivitas akademika, tidak hanya buat adik-adik mahasiswa tapi sivitas akademika yang ada di Panji Sakti. Karena mereka tidak terlepas juga memimpin sebuah lembaga pendidikan itu. Nah, tentunya di era milenial ini saya harapkan juga bagaimana sebagai seorang pemimpin di lingkungan kampus ini bisa memahami betul seperti apa kondisi daripada generasi milenial yang sedang studi di Universitas Panji Sakti, sehingga bisa nantinya mendorong mahasiswa maupun alumni Panji Sakti ini bisa berkontribusi yang baik untuk pertama kemajuan dirinya sendiri, kemajuan kampus Panji Sakti sendiri, dan juga tentunya bermanfaat dan berkontribusi besar buat masyarakat di Buleleng. Nah, sesuai dengan tema Pak membangun di era milenial, Pak. Nah, apa harapan Pak sebagai dengan alumni di sini, Pak, terhadap mahasiswa yang ada di Unipas ini, Pak? Ya, sebagai generasi milenial kan sangat penting itu menuntut ilmu, mempunyai pengetahuan yang luas, mempunyai skill dan keterampilan yang saat ini di era zaman milenial ini sangat dibutuhkan, dan itu sebagai sebuah penunjang keberhasilan kita dalam nantinya berprofesi ataupun apapun bidang kerja kita, di bidang apapun kita, tentu dengan ditunjang oleh ilmu pengetahuan yang mumpuni dan juga skill. Nah, ini akan sangat menentukan nanti berhasil atau suksesnya adik-adik mahasiswa ke depan. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Memang tema dalam seminar kita kan kepemimpinan dalam era milenial. Kita kaitkan dengan tema dies kita kali ini adalah berkaitan dengan inovasi dan kreativitas untuk membangun kemandirian di perguruan tinggi. Nah, saya kira ini adalah tema yang terkait. Artinya apa? Ketika kita bicara tentang membangun sebuah organisasi, membangun sebuah kampus itu, maka
kreativitas dan inovasi dari Civitas di dalam kampus itu sangat dipentingkan. Kreativitas dan inovasi yang dimaksud adalah bagaimana kita melihat dan memaknai tantangan dan hambatan itu menjadikan dia menjadi suatu kesempatan dan peluang. Dan ketika mengubah itu maka dibutuhkan kreativitas dan inovasi. Untuk bisa kita menciptakan suatu inovasi dan kreativitas maka dibutuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Jadi memimpin itu dalam artian umum tidak hanya harus memimpin sebuah organisasi, tetapi bagaimana dalam hal skup yang kecil adalah kita memimpin diri kita sendiri. Memimpin diri kita sendiri untuk membangun kekuatan itu. Jadi mengubah suatu tantangan dan hambatan menjadi suatu kesempatan dan peluang itu membutuhkan jiwa-jiwa kepemimpinan. Dan saya kira memimpin dalam era milenial ini kan jauh berbeda dengan di era-era sebelumnya ya. Karena ada perubahan-perubahan masa yang harus kita jalani, yang harus kita ikuti untuk bagaimana tetap survive dalam kepemimpinan itu. Saya kira itu. Nah, ini kan generasi milenial ini cikal bakal pada pembangunan bangsa. Nah, apa kiat-kiat yang Pak lakukan ke depan, Pak? Bahwa Unipas sudah mampu memberikan edukasi masyarakat, edukasi milenial. Nah, apa kiat-kiat yang Pak lakukan nanti? Ya. Saya sebagai pimpinan di Universitas Panji Sakti itu tentu selalu Universitas Panji Sakti itu menginginkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik. Selalu kita mengajak teman-teman, mengajak Civitas untuk ayo kita berubah dari kebiasaan-kebiasaan sebelumnya untuk menjadi kebiasaan-kebiasaan yang positif. Dan tentu kebiasaan-kebiasaan positif itu tidak hanya memberikan vibrasi bagi Civitas sendiri, tapi juga pasti memberikan vibrasi bagi masyarakat kita di sekeliling kita. Nah, itulah kita harapkan kita berikan kepada mahasiswa, kepada masyarakat. Makanya semenjak saya jadi rektor itu saya membangun moto atau semangat sakti. Jadi sakti yang dimaksud yang pertama adalah senyum. Jadi bagaimana kita melayani masyarakat, melayani mahasiswa itu dengan senyuman. Karena senyuman itu dalam arti tidak hanya kita akan diterima di masyarakat, diterima oleh mahasiswa, tetapi dengan senyuman itu akan meringankan beban kita gitu. Menjadikan kita mengurangi stres kita gitu. Mengurangi penat kita di dalam berbagai macam tantangan dan hambatan yang kita hadapi sekarang ini. Kemudian yang kedua adalah asri. Jadi bagaimana kita menciptakan lingkungan yang asri untuk kita bisa bekerja dengan nyaman dan betah gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah kreatif dan inovatif. Nah, inilah yang selalu kita tumbuhkan. Jadi saya kira tantangan dan hambatan kita sekarang baik itu perguruan tinggi maupun secara umum itu sangat berat. Kalau kita tidak mampu berkreativitas dan tidak memiliki inovasi-inovasi tertentu, maka kita pasti tenggelam dalam zamannya. Kemudian T yang keempat itu adalah tertib. Jadi tertib ini selalu kita bangunkan, baik itu tertib administrasi, tertib tentang disiplin, dan itu merupakan modal utama bagi kesuksesan orang, saya kira ya. Semua lapangan pekerjaan itu membutuhkan sebuah kedisiplinan, dan itulah dari mahasiswa kita berusaha untuk membiasakan hal-hal yang positif seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ikhlas. Ini yang kadangkala mudah diucapkan tapi sulit direalisasikan ya. Jadi bagaimana kita mampu terus bekerja itu tanpa harus kita melihat apa yang bisa kita dapatkan, apa yang kita bisa terima dari lembaga ini. Tapi kita berupaya untuk harus kita berbuat. Sepanjang itu menjadi kewajiban kita dan keniscayaan untuk kita berbuat, maka kita harus berbuat. Entah nanti hasilnya seperti apa, saya meyakini sekali dan percaya bahwa suatu saat pasti ada sesuatu yang bisa kita dapatkan dari keikhlasan kita untuk melakukan sesuatu gitu. Terima kasih.